Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Alhamdulillah, ini cuacanya enak banget ya. Pas banget lagi hujan-hujan gini. Aslinya tuh aku tuh mager banget ya, tapi yang namanya ibu rumah tangga harus tetap masak, harus tetap beres-beres. Ini juga sebenarnya aku udah rebahan tadi, tapi karena lapar ya udah aku mau masak dulu. Jadi siang ini aku masaknya simple aja, mau buat sayur sama perkedel jagung. Oke, yang pertama di sini aku mau numis sayurnya dulu. Aku mau tumis bawang merah, bawang putih. Ditumis-tumis sampai bawangnya wangi. Abis itu aku masukin tomat dan wortelnya. Kemudian aku tambahkan air supaya nanti wortelnya bisa mateng dan agak berkuah juga, karena aku suka sayur tumis tapi yang agak sedikit berkuah. Kemudian aku seasoning. Di sini yang aku pakai cuman garam dan kaldu aja. Buat teman-teman yang suka pakai gula, monggo ditambahin gula. Nah, ini sebenarnya udah masuk minggu kedua ya kalau aku, karena kan suami aku gajiannya kan akhir bulan. Seharusnya aku udah food prep lagi, tapi alhamdulillah di kulkas aku tuh stoknya masih ada. Jadi untuk minggu ini aku nggak food prep, tapi untuk budget minggu keduanya itu aku udah pakai paling cuman buat beli-beli telur, tahu tempe kayak gitu. Cuman aku nggak food prep banyak karena memang belanjanya kan cuman dikit-dikit. Sebenarnya juga di sini aku lagi men-challenge diri aku untuk buat makanan yang nggak terlalu pakai banyak minyak goreng, karena kan tahu sendirilah ya, minyak saat ini kan lagi mahal banget. Tapi kita ambil positifnya aja, berhubung harga minyak lagi mahal, sebaiknya kita sebagai ibu rumah tangga juga mengurangi konsumsi minyak goreng. Oke, balik lagi ke aktivitas. Alhamdulillah di sini untuk sayurnya udah mateng. Mau aku plating di mangkuk kayak gini. Kelihatannya dikit ya, jadinya cuma satu mangkuk, tapi insya Allah ini tuh cukup buat makan aku dan Pak suami. Oh iya, balik lagi ya yang tadi. Jadi di sini aku mau kasih tips bagaimana caranya kita sebagai ibu rumah tangga untuk bisa menghemat penggunaan minyak goreng. Sebenarnya agak berat sih untuk mengurangi konsumsi minyak, apalagi sekarang kan lagi musim hujan, emang cocoknya tuh ngemil-ngemil gorengan kayak gitu. Jadi aku punya 4 tips, semoga aja bermanfaat, dan mungkin kebanyakan ibu rumah tangga udah tahu sih, tapi nggak apa-apa aku sharing aja di sini, barangkali ada yang belum tahu. Jadi yang pertama, kalau semisalnya kita nggak bisa menghindari makanan yang mau digoreng, usahakan kita menggoreng itu menggunakan wajan yang datar. Dan lebih bagus lagi kalau wajannya itu anti lengket, misalnya pakai fry pan kayak gitu. Karena kalau kita menggoreng pakai wajan yang cekung, otomatis itu kan minyaknya pada numpuk di tengah. Selain itu, kalau misalnya kita pakai wajan yang anti lengket, otomatis kan kita nggak perlu menggunakan banyak minyak untuk mematangkan makanan atau gorengan. Selanjutnya, untuk tips yang kedua, membuat urutan bahan yang akan digoreng. Jadi maksud dari membuat urutan bahan makanan yang akan digoreng, misalnya kita mau goreng ayam, tapi kita juga mau menggoreng kerupuk atau tempe. Nah, bunda-bunda pasti udah tahu kan, yang pertama digoreng tentunya harusnya kerupuk dulu.
Karena kalau setelah kita menggoreng kerupuk, minyaknya tuh nggak akan berubah warna ataupun juga nggak merubah rasa. Jadi bekas minyak yang kita pakai buat menggoreng kerupuk itu masih bisa kita pakai buat menumis sayuran atau goreng tempe ataupun juga goreng ayam. Tapi kalau pada saat kita mau menggoreng ayam atau ikan, sebaiknya kita kurangi dulu sedikit minyaknya. Pakai minyaknya itu yang secukupnya aja, nggak usah yang pokoknya ayamnya itu nggak usah tenggelam. Cukup menggunakan minyak sedikit aja, itu pasti ayam atau ikan itu bisa mateng asalkan menggunakan wajan anti lengket. Seperti yang kalian lihat, di sini aku lagi goreng perkedel tapi menggunakan minyak yang sedikit. Minyaknya tuh nggak sampai merendam perkedel, tapi insya Allah ini tuh perkedelnya bisa matang sempurna dan bisa kriuk juga. Untuk tips yang ketiga, gunakan jenis lemak lain untuk menumis makanan. Jadi ini khusus untuk yang tumisan aja. Bunda-bunda bisa menggunakan margarin atau mentega. Karena kan ada beberapa bahan makanan yang enaknya ditumis, itu bisa kita pakai margarin atau mentega, tapi menggunakannya juga harus bijak, secukupnya aja. Dan untuk tips yang terakhir, manfaatkan teknik memasak yang berbeda. Jadi maksudnya itu untuk membuat makanan kan gak selamanya itu harus digoreng, meskipun menggoreng itu kesannya tuh lebih praktis dan simple. Kita bisa mencoba membakar pakai teflon atau merebus. Kalaupun memang kita mau menggoreng, cukup menggunakan minyak yang sedikit dengan cara menumis. Jadi segitu aja tipsnya, semoga bermanfaat. Selain hemat, kita juga selangkah maju lebih sehat dengan bebas kolesterol. Oke, balik lagi ke video. Alhamdulillah ini 2 menu aku udah jadi. Ada tumis sawi putih dan perkedel jagung. Oh ya, di sini juga aku makan ayam karena ada lebihan kemarin ayam tumis kecap. Dan ini juga ayamnya masih bagus. Aku simpannya di teflon, jadi sesekali selalu aku anget-angetin. Baiklah teman-teman, mari makan semuanya. Jangan lupa berdoa supaya berkah ya makanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tuh malam harinya. Jadi ini tuh pas banget malam minggu. Kebetulan ada sepupunya suami aku yang datang ke daerah aku ini di Sinjai. Jadi beliau itu kerjanya di Makassar, tinggalnya juga di Makassar. Cuman karena ada urusan kerjaan di Sinjai, makanya di sini sekalian kan. Karena kan suami aku kerjanya di sini, makanya ngajakin ketemuan. Tapi sebelum keluar malam mingguan, di sini aku mau beres-beres kamar dulu supaya nanti pas pulang udah langsung istirahat aja. Dan ini aku udah di luar, tapi sebelumnya aku mau mampir dulu buat isi kuota. Jadi sebenarnya aku tuh jarang banget isi kuota, nanti pada saat ada perlunya aja. Kebetulan malam ini aku perlu biar nggak boring ya, makanya aku isi kuota aja. Dan ini aku udah nyampai di penginapan sepupunya suami aku. Kita ngobrol-ngobrolnya di sini aja sih, nggak keluar ke kafe. Tapi nanti aku dan suami bakalan ke Indomaret buat beli beberapa cemilan dan minuman gitu. Karena ini kita tuh sebenarnya ngobrolnya tuh sampai jam 1 malam. Jam 1 dini hari, karena ya maklum lah ya jarang ketemu sama sepupunya. Jadi sekalinya ngobrol sampai lupa waktu. Dan ini keesokan paginya sekitar jam 7 pagi. Jadi pagi ini dapur aku udah lumayan berantakan karena tadi pagi aku udah buat sarapan yang simpel-simpel aja sih. Di sini aku buatnya nasi goreng buat sarapannya suami aku dan sepupunya. Dan langsung aja di sini tadi udah aku beresin, semuanya udah aku cuci, tungku kompornya juga udah aku cuci. Dan biasanya kalau aku udah beres-beres kayak gini, apalagi cuci piring, itu biasanya aku langsung pergi mandi. Karena nggak betah banget ya kalau habis cuci piring itu kan biasanya kena cipratan-cipratan air.
Dan ini siang harinya, kita berdua tuh udah lapar lagi. Cuman kali ini yang masak di dapur itu suami aku. Bukan masak sih, di sini suami aku tuh lagi goreng, ada ayam, tahu dan tempe. Pokoknya kalau cuman goreng-goreng kayak gini tuh dia bisa ya. Dan ternyata tanpa aku beritahu, suami aku tuh udah ngerti ya kalau yang pertama digoreng itu tahu dan tempe dulu, selanjutnya ayam. Cuman sayangnya di sini tuh suami aku tuh pakai minyaknya tuh kebanyakan. Alhasil kita para ibu-ibu yang niatnya mau hemat minyak, ternyata malah sama suami pakai minyaknya tuh banyak-banyak, ya ampun. Nah di sini aku tuh nggak maksain suami ya buat masak-masak di dapur. Ini murni kemauannya dia sendiri. Katanya aku disuruh buat libur masak dulu, tapi sebenarnya juga aku nggak libur masak sih, karena kan di sini nanti pas abis dia goreng ayam, aku mau lanjut buat numisin sayur kangkung. Nah ini tadi karena suami aku udah terlanjur pakai wajan jadul yang super hitam ini, alhasil di sini aku pakai wajan yang ini aja buat numis kangkungnya, biar nggak banyak cucian juga kan. Nah pas aku numis kangkung ini, suami aku tuh lagi keluar beli pisang molen, karena suami aku tuh memang hobi ngemil ya, apalagi ini kan weekend. Alhamdulillah suami aku tuh nggak merokok, cuman dia tuh hobi ngemil. Sementara masak, di sini suami aku udah pulang, ya udah aku bukain pintu dulu. Tadi untuk kangkungnya belum sempat aku seasoning ya. Untuk bumbunya di sini aku cuman pakai kaldu sama garam aja. Dan ini tumis kangkungnya, alhamdulillah udah mau mateng. Buat bunda-bunda dan teman-teman, makannya harus teratur dan tepat waktu ya, demi menjaga kesehatan. Dan jangan lupa berdoa juga sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai detik ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga bunda-bunda dan teman-teman bisa terhibur dengan video sederhana aku ini. Dan bila kalian suka dengan video aku, mohon kiranya support channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan mohon maaf juga kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.